Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani Kusmasuti. NIM saya di 03190052. Saya dari Sosiologi B 2019, FISIP Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi kali ini saya akan bahas tentang bagaimana pemikiran tokoh Immanuel Kant. Namun sebelum lebih jauh lagi, saya akan membahas tentang biografi Immanuel Kant dulu. Nah, Immanuel Kant ini siapa sih? Immanuel Kant ini merupakan filsuf yang terkenal dengan sebutan pemikir moral manusia pada abad 17. Kant adalah salah satu pemikir terkemuka pencerahan dan bisa dibilang filsuf terbesar sepanjang masa. Nah, kedua orang tua Kant ini merupakan pengikut cabang Beatrice dari gereja Lutheran yang dimana mengajarkan bahwa agama memiliki kehidupan batin yang diekspresikan dalam kesederhanaan dan kepatuhan terhadap hukum moral. Kant mengatakan bahwa moralitas adalah hal yang menyangkut baik dan buruk, tetapi bukan sembarang baik dan buruk saja, tapi baik dan buruk pada dirinya sendiri tanpa batasan. Nah, berikutnya saya akan bahas tentang apa saja yang akan saya jelaskan di sini. Jadi saya sebelumnya membuat suatu rumusan masalah yang tepatnya juga berada di paper saya, yaitu bagaimana pemikiran Immanuel Kant dalam dimensi ontologis, epistemologis, metodologis, aksiologis, dan retoris, yang juga dijelaskan dari pemikiran tokoh Immanuel Kant sendiri. Kemudian juga ada tujuan penulisan, yaitu untuk mengetahui pemikiran dari Immanuel Kant dalam dimensi ontologis, epistemologis, aksiologis, metodologis, dan retoris, dan juga nanti akan dilengkapi dengan resume dari jurnal bagus yang saya kaitkan dengan pemikiran tokoh Kant. Nah, berikutnya saya akan langsung masuk ke pembahasan saja. Jadi pembahasan yang pertama adalah pemikiran Immanuel Kant dalam dimensi filsafat ilmu dan dikaitkan dengan resume jurnal bagus. Nah, saya memilih jurnal yang berjudul The Relationship Among the Religiosity Level of the Student, Attitude and Their Activities, atau diartikan hubungan antara tingkat religiusitas siswa, sikap dan kegiatan mereka. Nah, inti dari jurnal ini tersebut menjelaskan tentang pengaruh tingkat pengetahuan religiusitas mahasiswa pada sikap dan juga kegiatan religiusitas mereka. Nah, dalam penelitian ini juga dilakukan langkah seperti pretest, diikuti percobaan, dan berakhir dengan pasca tes. Percobaan ini dilakukan pada mahasiswa dengan memperkuat keyakinan mereka tentang keberadaan surga dan neraka dan resiko jika tidak percaya. Nah, yang pertama, dimensi pertama saya akan jelaskan tentang ontologis. Ontologis itu apa sih? Ontologis berasal dari kata ontos yang berarti sesuatu yang berwujud, sedangkan logos yang berarti ilmu. Ontologis dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Nah, dilihat dari pemikiran Immanuel Kant ini, dia memfokuskan pada filsafat moralnya. Kan juga tidak menyangkal eksistensi Tuhan, kan juga tidak menyangkal keabadian jiwa, tapi ia mengatakan bahwa hal semacam itu tertutup bagi penyelidikan ilmiah. Karena menurutnya, penyelidikan ilmiah ini memiliki dunia fenomenal sebagai objek dan sama sekali tidak mampu menembus dunia suprafenomenal, yaitu dunia noumena. Nah, menurut Kant juga bahwa Tuhan, dunia, dan jiwa itu dapat dipahami melalui kegiatan lain, yaitu rasio praktis. Dalam kritis atas rasio praktis atau Critique of Practical Reason, ini merupakan salah satu karya Kant. Kant itu membuat universalitas dan hukum moral menjadi fokusnya, bukan pada tindakan empiris dan tujuan yang kita niatkan dalam tindakan kita. Bagi Kant, manusialah aktor yang mengkonstruksi dunianya sendiri. Nah, tindakan moral itu dilakukan bukan berdasarkan pertimbangan pada hasil akhir, namun pada ketaatan kewajiban itu. Lalu untuk mengetahui tindakan moral, kan menjawab dengan imperatif kategoris. Imperatif kategoris sendiri adalah perintah mutlak dan tanpa syarat. Bentuk imperatif kategoris adalah perintah bertindak secara moral. Misalnya, kerjakan ini karena itulah kewajibanmu. Kan juga mengatakan bahwa penilaian terhadap tindakan moral bukan didasarkan pada konteks tindakan dan tujuannya, melainkan pada ukuran otonomi individu yang melaksanakan. Nah, otonomi manusia itu akan mengantarkan pada kebebasan. Kan juga mengatakan bahwa jiwa itu harus immortal supaya dapat mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, mempercayainya adalah hal yang mutlak, sebab Tuhan yang akan menentukan dan menilai semua amal baik dan buruk kita. Secara tidak langsung, hukum moral kan mengacu pada agama, yaitu pengakuan seluruh kewajiban perintah Tuhan. Filsafat moral kan ini telah mampu menempatkan posisi yang penting dalam kehidupan manusia. Nah, berikutnya saya akan kaitkan dengan jurnal bagus yang judulnya tadi The Relationship Among the Religiosity Level of the Student, Attitude and Their Activities. Jadi di sini pada jurnal ini tuh dijelaskan dulu apa itu agama dan apa itu religiusitas. Nah, agama sendiri adalah keyakinan, sedangkan religiusitas itu adalah apresiasi pada kualitas dan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, religiusitas itu kayak mencakup satu kondisi yang mendorong seseorang untuk berpikir, berperilaku, dan bertindak sesuai dengan keyakinan mereka. Dalam jurnal ini juga membahas mengenai apakah ada hubungan antara tingkatan religiusitas mahasiswa, sikap, dan aktivitas yang mereka jalani.
Untuk dimensi yang kedua, saya akan bahas tentang epistemologis. Epistemologis berasal dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologis adalah ilmu yang bahas tentang pengetahuan. Nah, epistemologiskan ini tidak bisa dilepaskan dari dua aliran, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme sendiri adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari akal manusia, sedangkan empirisme berasal dari pengalaman panca indera. Nah, kan dengan krisismenya itu mencoba untuk menjembatani antara rasionalisme dan empirismenya. Pemikiran epistemologikan ini pada karyanya berjudul Critique of Purism dimulai dengan penjelasan atas perbedaan sifat pengetahuan yang bercorak analisis sintesis dan a priori a posteriori. Nah, kan menyatakan bahwa rasionalisme itu memiliki sifat analitik a priori, yaitu mendahului pengalaman, sedangkan empirisme itu memiliki sifat sintesis a posteriori. Nah, kebenaran sintesis sendiri adalah kebenaran yang bersyarat, tergantung pada bagaimana dunia sebagaimana adanya, sedangkan a posteriori itu adalah setelah pengalaman. Maaf, belibet. Nah, berikutnya saya akan menyambungkan juga dengan jurnal Bagus. Nah, di sini epistemologisnya ini juga menjelaskan tentang hubungan antara peneliti yang diteliti dalam proses untuk memperoleh pengetahuan mengenai objek yang diteliti. Menurut penelitian kuasi eksperimen yang dilakukan Bagus ini dalam penelitiannya, mencoba untuk mengetahui hasil penelitiannya bagaimana hubungan antara religiusitas dengan sikap dan kegiatan mahasiswa tersebut. Nah, berikutnya dalam laporan itu juga diberikan bahwa terdapat percobaan, yaitu melakukan di kelas dengan diberikan materi tentang pemikiran taruhan Pascal, yang dimana menjelaskan tentang argumen yang diberikan oleh Pascal. Dan di situ argumennya adalah orang yang rasional itu harus hidup seolah-olah Allah itu ada dan berusaha percaya kepada Allah. Jika Allah memang ada, maka orang akan menikmati keuntungan, yaitu memperoleh surga. Namun jika Allah tidak ada, dia juga tidak kehilangan apapun. Namun sebaliknya, jika orang hidup seolah-olah Allah tidak ada, tapi ternyata Allah itu ada, maka orang tersebut akan memperoleh neraka. Yang dimensi ketiga, saya akan bahas tentang aksiologis. Apa itu aksiologis? Aksiologis merupakan salah satu cabang dari filsafat yang membahas tentang nilai. Aksios artinya nilai atau sesuatu yang berharga, sedangkan logos artinya teori atau ilmu. Jadi aksiologis adalah teori nilai. Nah, sesuai dengan pemikiran Kant, apabila kita bertindak sesuai hukum moral, maka akan bawa kita pada keutamaan, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan sendiri adalah kondisi di mana terdapat kesesuaian antara alam fisik dengan kehendak dan keinginan. Dan yang memiliki kesesuaian ketiga elemen ini adalah Tuhan. Maka dengan berbuat baik, kita akan sampai pada realitas keberadaan Tuhan. Artinya, hukum moral mengandaikan keberadaan Tuhan. Jika tiga syarat yang tadi saya jelaskan, kebebasan, keabadian jiwa, keberadaan Tuhan itu tidak diandaikan keberadaannya, maka tentulah sistem moral. Padahal sistem moral itu harus ada gitu. Karena kebaikan itu selalu ada dan manusia selalu mewujudkan kebaikan tersebut. Nah, berkaitan dengan jurnal Bagus, percobaan diberikan kepada siswa sosiologi dengan cara untuk memperkuat keyakinan mereka tentang keberadaan surga dan neraka, dan resiko jika mereka tidak percaya. Asumsinya adalah bahwa dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang religiusitas, mereka secara otomatis akan diikuti oleh sikap dan perilaku agama, yaitu dengan dikendalikannya, kemudian tidak melanggar norma-norma agama. Kemudian, dimensi yang keempat adalah dimensi metodologis. Dimensi metodologis ini membahas mengenai proses atau cara untuk memperoleh kebenaran sendiri. Kant sendiri memiliki proyek untuk mencoba dan menemukan apakah filsafat dapat menjawab atau mengatakan semua. Kant berupaya menjelaskan bahwa pengertian manusia itu merupakan paduan atau sintesa antara unsur-unsur a priori dengan a posteriori yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, menurut Kant itu objek yang mengarahkan pada si subjek. Dalam hal ini, manusia punya peran signifikan untuk menangkap dan memahami realitas objek pengetahuan itu sendiri. Karena itu dikatakan bahwa realitas itu sudah dipermak oleh pengertian kita sendiri. Nah, kan juga orang pertama yang menggunakan istilah sintetik analitik. Kebenaran sintetik adalah kebenaran fakta, sedangkan kebenaran analitik adalah kebenaran akal. Apabila kita juga menyambungkan dengan jurnal Pak Bagus yang berjudul tadi tentang religiusitas tadi, nah untuk suatu penelitian, maka di jurnal itu awalnya saya akan membicarakan bahwa metode yang digunakan itu adalah metode kuasi eksperimental, dimana eksperimen kuasi ini atau bisa dibilang eksperimen semu itu adalah eksperimen yang memiliki perlakuan atau treatments, kemudian juga ada pengukuran dampak atau outcome measure, dan ada unit-unit eksperimennya.
namun tidak menggunakan penempatan secara acak. Nah, biasanya itu pada penelitian lapangan yang menggunakan rancangan eksperimen semu ini. Jadi dalam penelitian ini itu digunakan dalam penelitian yang Pak Bagus ini itu ada 3 langkah gitu. Ada langkah pretest, ada percobaan, dan ada juga pasca tes. Nah, perlakuan di kelas ini dilakukan dengan diberikannya materi tentang pemikiran taruhan Pascal. Itu perdebatan antara argumen pragmatis dan kepercayaan kepada Allah. Nah, sebenarnya cara ini tuh dilakukan supaya dapat mengetahui apakah ada korelasi yang kuat mengenai tingkat religiusitas mahasiswa dengan sikap dan aktivitas mereka. Dalam hasil penelitian ini menemukan bahwa perawatan di kelas diberikan materi pelajaran tentang Pascal yang memiliki efek positif, yaitu seperti yang ditunjukkan meningkatkannya skor dalam pasca tes lebih dari skor sebelumnya. Kemudian dimensi yang terakhir adalah dimensi retoris. Jadi dalam dimensi retoris ini berkaitan dengan bahasa dan kata-kata yang digunakan. Sesuai dengan jurnal Bagus ini, penelitian ini saya lihat menggunakan bahasa formal. Kemudian dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan berbagai definisi dari beberapa ahli untuk menunjang dan melengkapi penelitian. Selain itu juga menggunakan kata-kata kuantitatif yang dapat diterima. Nah, contohnya dari pengertian religiusitas ini kayak Ashraf. Menurut Ashraf, religiusitas adalah sikap individu pada umumnya, tidak hanya aspek agama, tapi juga niat individu untuk mempraktikkan agama mereka. Jadi ada kayak sekilas kata-kata definisinya gitu. Nah, kesimpulan dari saya menjelaskan tadi dimensi tadi yang bermacam-macam, ada 5 dimensi, kemudian juga disangkut pautkan dengan pemikiran tokoh dan juga jurnal Bagus ini, dapat saya simpulkan bahwa awalnya itu berbagai filsuf memang memiliki pemikiran yang berbeda-beda dan menciptakan teori yang berbeda pula. Salah satu yang saya bahas sebelumnya adalah mengenai bagaimana pemikiran tokoh dari Immanuel Kant dan diikuti oleh keterkaitan jurnal Bagus gitu. Yang saya ambil yang berjudul The Relationship Among the Religiosity Level of the Student Attitude and Their Activities. Nah, juga dijelaskan dengan dimensi tadi, ada dimensi ontologis, epistemologis, metodologis, aksiologis, dan retoris. Kemudian juga ada hasil penelitian yang saya resume juga dari jurnal Pak Bagus itu, bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perlakuan terhadap penyediaan materi agama tadi dengan peningkatan pemahaman mereka tentang religiusitasnya. Nah, tetapi keyakinan pada asumsi yang menegaskan bahwa tingkat religiusitas yang tinggi itu diikuti dengan peningkatan sikap dan perilakunya juga, itu tidak dapat dipertahankan gitu, karena tidak ada data yang menunjukkan konsistensi hubungan antara tingkat religiusitas siswa dengan sikap atau perilaku. Nah, kemudian juga dari inti dari pikiran tokoh Kant sendiri itu mengemukakan filsafat moralnya dan juga menciptakan hukum moral yang berkaitan dengan kepercayaan Tuhan dan adanya surga dan neraka. Begitulah presentasi dari saya. Maaf kalau misalnya kata-kata saya belibet atau mungkin kurang jelas, karena di sini saya juga masih belajar untuk bisa memahami lebih baik lagi. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Bagas untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.